Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yaitu saya sendiri, Raffi Syahputra Pasaribu dengan NIM 2211101046 dan rekan saya Fajar Adli Ahmad Darifki dengan NIM 2211101033. Dengan kategori kasus proyek dengan nomor proyek yaitu 19, dengan judul proyek yaitu Sistem Tugas dan To-Do List, dengan permasalahan proyek yaitu mahasiswa atau pekerja sering kehilangan catatan tugas personal dengan solusi proyek, yaitu sistem penjadwalan tugas dengan kategori deadline dan progres. Di mana pada proyek ini terdapat dua role utama, yaitu admin yang dapat melakukan CRUD semua tugas dan user yang hanya dapat melakukan CRUD pada tugas miliknya sendiri. Untuk deskripsi proyek kami yaitu dalam aktivitas akademik dan profesional, mahasiswa maupun pekerja dihadapkan pada berbagai tugas dengan tenggat waktu yang berbeda-beda dan dengan tingkat kapasitas yang berbeda-beda. Seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas dan mobilitas pengguna, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu pencatatan dan pengelompokan tugas secara sistematis. Oleh karena itu, di sini kami mengajukan proyek atau aplikasi sistem tugas dan to-do list yang menyediakan fitur penjadwalan, pengelompokan, penentuan deadline, serta pemantauan progres tugas. Berikut adalah diagram arsitektur proyek kami, di mana terdapat user browser atau laptop, dan juga terdapat Docker, di mana kami memiliki 4 kontainer yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah MySQL database, jadi ini merupakan database yang akan kami gunakan yang berjalan di port 3306 secara lokal. Docker yang kedua yaitu adalah out service dengan port 3001, di mana out service ini yang melakukan autentikasi untuk user, baik itu admin maupun user biasa. Selanjutnya adalah task service, di mana ini adalah service yang menjalankan eh, pengaturan mengenai tugas-tugas, progres, dan deadline. Selanjutnya, kedua kedua Docker ini terhubung ke front-end container yang berfungsi untuk menampilkan UI atau user interface ke user browser atau laptop. Selanjutnya, ini merupakan langkah pengerjaan di mana yang pertama itulah persiapan environment, di mana pada persiapan environment ini kita harus melakukan update sistem dan instalasi tools dasar. Yang kedua adalah instalasi Docker Engine dan Docker Compose. Yang ketiga adalah instalasi Node.js via NVM. Dan yang keempat adalah install dbeaver sebagai platform yang digunakan untuk membuka dan mengelola database. Untuk dbeaver sendiri dapat diinstal pada link yang sudah disediakan pada laporan. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan struktur folder yang kami gunakan. Dapat dilihat pada struktur folder terdapat 3 service utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian diagram arsitektur. Terdapat out service yang digunakan untuk menjalankan service yang berhubungan dengan autentikasi. Selanjutnya ada front end service yang berhubungan dengan UI dari pengguna. Yang ketiga yaitu ada task service, yaitu service yang berfungsi untuk menjalankan atau mengelola baik penugasan, pengelolaan jadwal, deadline, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan atau demonstrasi bagaimana Docker atau web ini akan dipublish pada secara lokal. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita terlebih dahulu memasuki directory dari coding atau pemrograman yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dalam hal ini terdapat pada folder dokumen dan subfolder UAS strip cloud strip computing. Setelah masuk ke dalam directory tersebut, maka dilakukan build Docker dengan cara dengan mengetik docker compose up strip build, di mana di sini dilakukan untuk up Docker yang keempat tadi, database, front end, app service, dan task service ke dalam Docker. Dapat dilihat terdapat proses yang sedang berjalan, yaitu sedang melakukan up Docker, up container,
Dapat dilihat terdapat beberapa kontainer yang sedang dibuat, yaitu ada front end service, host service, dan task service, serta terdapat MySQL sebagai kontainer keempat yang sedang berjalan di Docker. Berikut merupakan tanda bahwasanya kontainer sudah berhasil dibuat dan web sudah berhasil dideploy. Dikarenakan ini merupakan web secara lokal, maka kita membuka front end service-nya. Ini merupakan halaman login dari web yang kami buat, dan ini merupakan halaman register yang web yang kami buat. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan register dan login. Untuk register sendiri, kita ambil contoh untuk username-nya US Cloud Computing. US Cloud dengan email, contohnya uas@gmail.com. Untuk password dibuat 123456 sebagai contoh. Akan ada pop-up yang menunjukkan bahwa registrasi berhasil. Kita dapat langsung melakukan login. Nah, selanjutnya untuk login, kita bisa melakukan email yang tadi dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan halaman dari user yang sudah dibuat. Di sini kita dapat melakukan create, read, update, dan delete berdasarkan role-nya. Nah, di sini dapat dilihat role dari user ini adalah user. Kita ambil contoh untuk dalam contoh create, yaitu kita akan membuat tugasnya, contohnya adalah UAS dengan kategori kuliah. Di sini ada beberapa kategori, di sini ambil kategori kuliah dengan deadline. Kita buat contohnya di hari esok, tanggal 7 Januari dengan progres sementara yaitu 20%. Selanjutnya untuk read, nah ini untuk dari segi tugas, user yang ini hanya bisa melihat tugasnya sendiri. Dia tidak bisa melihat tugas dari punya orang lain maupun dari sisi admin. Nah, untuk update, di sini kita dapat update namanya, contohnya UAS Cloud. Mungkin kategorinya bisa diganti menjadi pribadi, dengan deadline juga bisa diganti sesuai tanggal yang diinginkan, dan progresnya diupdate semisal 10% yang menandakan ujian bahwasanya sudah selesai. Nah, ini merupakan contoh update dari user. Selanjutnya kita akan menghapus atau delete dari tugas ini untuk membuktikan bahwasanya untuk kategori delete itu berhasil. Nah, terdapat pop-up dari localhost 3000 yang menunjukkan atau mengkonfirmasi bahwasanya kita yakin sudah untuk menghapus tugas ini. Nah, kita buat tugas satu lagi untuk mencontohkan kelihatan dari sisi admin. Ini merupakan fitur logout, bisa diklik nanti di bakal logout kembali ke halaman awal gitu. Nah, selanjutnya kita bakal melihat dari sisi user yang lain. Nah, saya ambil contoh user yang ini. Nah, seperti yang dapat kita contohkan ya, dapat kita lihat bahwasanya user ini tidak dapat melihat tugas yang tadi sudah kita buat di user yang lain, seperti itu. Selanjutnya, kita melihat dari sisi admin, di mana seperti yang sudah dicantumkan pada sebelumnya, bahwasanya admin ini dapat melakukan create tugas, dapat melakukan read, di mana dia dapat melihat membaca seluruh tugas yang sudah dibuat oleh seluruh user. Dapat dilihat dari sini ada dibuat oleh Fatir, dibuat oleh user Rafif, dan dibuat oleh user tadi baru saja sudah dibuat. Oke. Nah, selanjutnya untuk fitur update. Untuk fitur update, di sini admin bisa melakukan update terhadap berbagai tugas dari orang lain, dari user lain. Di sini contoh dia menaikkan progres dari user
tugas yang dibuat oleh user US Cloud seperti itu. Dia juga dapat melakukan delete terhadap tugas tersebut. Sebagai pengecekan, kita kembali login ke user bahwa tadi kita buat untuk membuktikan bahwasanya tugas tadi sudah dihapus oleh admin seperti itu. Selanjutnya untuk menandai user sebagai admin, kita menambahkan role admin di sini untuk melihat kategorinya sebagai apa. Selain itu, admin juga bisa merubah user menjadi admin. Gitu. Misal kita ambil contoh merubah user yang baru dibuat menjadi admin. Role berhasil diubah. Apabila kita kembali login ke dalam akun yang user tadi, maka user tersebut dapat melihat seluruh tugas yang dibuat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fatir Ade Ahmad Arifki dengan NIM 33. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan menguji pada Postman. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk pengujian pada webnya langsung. Di sini saya akan mencoba untuk pengujian menggunakan Postman, yang dimana di sini pada tahap pertama yaitu register. Contohnya untuk username sendiri itu saya buat Budi dengan emailnya itu budi@gmail.com, dan untuk passwordnya sendiri uh, itu Budi 1234, role-nya sebagai user. Nah, kemudian di sini link yang didapatkan ini localhost 301, yaitu di mana 001 itu merupakan localhost untuk si authenticator service yang berjalan. Makanya pada Postman ini digunakan untuk link Postgate dan yang lainnya. Kemudian di sini klik send. Kemudian akan muncul 201 created, di mana user berhasil dibuat. Kemudian kita akan coba untuk login user, di mana tadi email yang digunakan adalah budi@gmail.com, dan untuk passwordnya sendiri budi1234, role-nya itu sebagai user. Nah, di sini sama seperti link yang sebelumnya, itu yang membedakan adalah ini untuk bagian login, yang sebelumnya adalah register. Sini saya coba send. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah token. Token ini merupakan token format JWT atau JSON Web Token, yang dimana JSON Web Token sendiri ini berfungsi untuk sebagai keamanan antara front end dengan back end, sehingga pada saat transmisi data terdapat sebuah kunci yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Nah, kemudian token di sini, token ini akan digunakan untuk apabila kita ingin mengambil data, mengubah data, ataupun ingin membuat task baru atau menyimpan data baru ke database. Baik, selanjutnya di sini adalah saya mau mencoba untuk buat tugas baru dengan melalui Postman. Nah, di sini untuk membuat tugas baru, di sini diperlukan sebuah token yang sebelumnya kita peroleh di login user. Nah, ini token tersebut kita copy, kemudian kita taruh di bagian untuk authenticator type-nya itu adalah bearer token, dengan tokennya sendiri diisi yang sebelumnya itu. Nah, kemudian pada bagian body, ini tuh kita isi bagian judulnya adalah mengerjakan uh, laporan CC, Cloud Computing. Kemudian untuk deskripsinya sendiri itu adalah uh, mengganti UAS. Nah, untuk kategorinya sendiri di sini pilih yang kuliah, dan deadline-nya kita tentukan untuk deadline-nya itu di tanggal 8 Januari. Nah, untuk progresnya sendiri di sini bisa diisi sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh di sini untuk progresnya sendiri udah 20%. Nah, untuk statusnya ini adalah bisa to do, on progress, ataupun selesai. Nah, di sini tinggal klik send.
Mohon maaf, ini untuk format deadline-nya harus lengkap, ada 2 angka. Nah, di sini sudah terbuat dengan owner name-nya tadi adalah Budi yang sesuai dengan register di awal. Kemudian untuk meminta list seluruh tugas, di mana di list seluruh tugas ini adalah role-nya harus admin. Jadi untuk si Budi sendiri ini tidak bisa untuk mengambil list tugas ini. Ini saya masukkan bearer token-nya, kemudian send. Nah, dia bisa mengambil tapi hanya dapat melihat untuk tugasnya sendiri. Jadi untuk admin itu dapat melihat semua tugas seluruh user. Oke, selanjutnya di sini di edit task. Ini misal kita mau merubah tugas yang kita kerjakan. Nah, di nomor 1 ini merupakan ID yang muncul di list tugas tadi. Nah, sebagai contoh ini tugasnya Budi itu ada di ID 12. Di sini kita masukkan untuk ID-nya itu 12 dengan tokennya menggunakan tokennya Budi. Lalu untuk body-nya sendiri ini titelnya harus diisi, yaitu tadi titelnya adalah mengerjakan laporan CC. Nah, semisal mau mengubah progresnya yang awalnya tadi 20% menjadi sudah 30% dengan statusnya tetap to do. Kemudian ini di send dan tugasnya akan berhasil diupdate dengan respon seperti berikut. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menghapus tugas yang dimiliki Budi dengan bearer tokennya juga sama seperti yang sebelumnya. Maaf, untuk bearer token. Nah, kemudian untuk ini juga sama, nomor 1 ini adalah merupakan ID yang ada pada list sebelumnya, yaitu ID-nya adalah 12. Ini kita klik send, kemudian tugasnya berhasil dihapus. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba apabila register di sini ada error atau ada yang tidak diisi. Semisal sebagai contoh di sini saya register yaitu Yanto dengan emailnya saya kosongkan dan passwordnya adalah 123456. Ini kita coba. Nah, di sini akan muncul format email tidak valid, yaitu sebagai pemberitahuan bahwasannya ini tuh emailnya belum sesuai. Misal di sini yanto@gmail.com dan yanto username-nya kita hapus. Nah, di sini akan memunculkan pemberitahuan bahwasannya username wajib diisi. Begitu juga semisal passwordnya kita kosongkan, maka password minimal dengan 6 karakter. Jadi untuk register sendiri itu akan memunculkan itu harus mengisi seluruh keperluan, yaitu username, email, dan password. Sini kita coba daftar. Nah, akan muncul pop-up yaitu berhasil registrasi, silahkan login. Nah, di login sendiri juga sama, semisal gmail.com dengan password 123 dengan passwordnya kita kosongkan. Nah, akan memunculkan pemberitahuan juga bahwasannya password sheet diisi. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya di Postman. Jika register di sini ada yang dikosongkan, misalnya kita register menggunakan nama Ati dengan misal passwordnya dikosongkan, role-nya sebagai user itu akan error bad request dengan password harus ada minimal 6 karakter. 123456 dengan emailnya kita kosongkan. Ini juga sama akan memunculkan respons yaitu format email salah. Nah, begitu juga jika tidak ada username-nya. Ini akan bad request dengan message username wajib diisi. Nah, begitu juga dengan login user. Semisal ini adalah kita menggunakan
saya menggunakan adalah akun yang PB sebelumnya, itu semisal passwordnya dikosongkan, maka akan error bad request dengan password wajib diisi. Kemudian jika emailnya saya kosongkan, maka akan memberikan respons yaitu format email salah. Kemudian untuk membuat task itu juga sama. Jika terdapat salah satu format saja yang salah, itu dia tidak akan dapat membuat tugas. Misal di sini authorization-nya itu menggunakan yang punya Budi, di sini titelnya kita kosongin, maka akan get request, yaitu judulnya tidak boleh kosong. Nah, misal juga seperti kategorinya itu deskripsi ini merupakan opsional, jadi tidak wajib diisi, dan untuk kategori itu juga ada pilihannya, yaitu kuliah, kerja, dan pribadi, serta deadline semisal formatnya salah, ini tidak sesuai format, itu akan request formatnya itu harus 2 angka. Seperti itu. Kemudian untuk memperoleh seluruh tas itu hanya membutuhkan bearer token. Nah, di sini jika kita coba login sebagai admin, kemudian passwordnya adalah admin 123 dengan role sebagai admin. Nah, di sini kita mau mengambil bearer tokennya. Nah, untuk di list seluruh tugas, admin akan bisa mengambil seluruh tugas yang ada. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah owner name Fatir, ini adalah owner name-nya Fatir, dan gitu juga ini owner name-nya Rafif, dan seterusnya. Gitu. Kemudian untuk edit task, semisal untuk titelnya dikosongkan, itu juga akan terdapat error get request, yaitu judulnya tidak boleh kosong. Untuk delete juga sama. Di sini semisal emailnya dikosongin, semisal ID-nya tidak sesuai dengan pemilik bearer token, ini bearer tokennya adalah milik Budi. Kita ingin menghapus semisal tugasnya yang punya Rafif dengan ID 9. Di sini coba diisi dengan 9, yaitu akan 403 forbidden, yaitu Anda tidak berhak untuk menghapus tugas ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.